Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadits kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada terhingga yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat Islam, dan nikmat sunnah, hingga pada malam ini kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, berada di atas agama Allah dan di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat itu untuk kita semua, bahkan menambahnya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Manhaj salaf yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga, yang harus kita rawat baik-baik. Ini merupakan sebuah anugerah yang tiada terhingga, yaitu kita tertuntun dan terbimbing, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk dapat menerima dan berjalan di atas manhaj yang mulia ini. Kita lihat di luar sana masih banyak kaum muslimin yang belum mendapatkan nikmat yang besar ini, yang belum mendapatkan petunjuk, hidayah dan bimbingan kepada manhaj salaf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, kemudian mengikuti petunjuk. Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama mufassirin, mengatakan, summa istaqama,
Qal luzumus sunnah wal jamaah. Tsumma ihtada ay tsumma istaqama. Kemudian dia istiqamah, yaitu dia melazimi mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jadi taubat kita akan bertambah sempurna apabila kita iringi taubat kita itu dengan mengikuti manhaj salaf. Apabila seorang yang bertaubat, dia iringi taubatnya itu dengan mengikuti manhaj salaf, maka telah sempurnalah taubatnya, telah lengkaplah taubatnya. Banyak kita lihat orang-orang yang bertaubat dari dosa besar atau dari kekufuran, namun mereka belum mendapatkan petunjuk kepada manhaj ini. Mereka belum sampai kepada puncak taubat. Mereka belum sampai kepada taubat yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada ay tsumma istaqama biludhumis sunnati wal jamaah. Kemudian istiqamah yaitu melazimi mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Penafsiran serupa juga dinukil dari Syamar bin Atiyah. Dia mengatakan berkaitan dengan firman Allah yang kita bacakan tadi, wa inni laghaffarun liman taba ay liman taba anisyirki. Bagi siapa saja yang bertaubat dari syirik. Wa amana ay bi Muhammad, dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila salihan ay addal faraid, lalu dia mengerjakan amal saleh, yaitu dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tsumma ihtada, kemudian dia mengikuti petunjuk, yaitu lis sunnah, dia mengikuti petunjuk sunnah, yaitu dia mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yaitu manhaj salaf. Jadi ini merupakan kesempurnaan taubat seorang hamba, yaitu dia iringi taubatnya dengan iman, dengan amal saleh, kemudian dia mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yaitu manhaj salaf. Jadi ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba. Maka dari itu, para ikhwah fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah kita betul-betul sungguh-sungguh untuk mengikuti manhaj ini. Istiqamah di atasnya, menggigitnya dengan gigi geraham. Karena banyak sekali pihak-pihak yang berusaha untuk merebutnya dari kita. Banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk merampasnya dari kita. Apalagi pada masa sekarang ini, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena adalah nikmat yang sangat besar dan sangat agung. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin selama ini status kita masihlah hanya sebatas mengikuti kajian salaf. Banyak orang-orang sekarang yang statusnya itu hanyalah sebatas mengikuti kajian salaf, belum mengikuti manhaj salaf. Berbeda itu antara mengikuti kajian salaf dengan mengikuti manhaj salaf. Banyak orang-orang yang ikut kajian salaf, tapi dia tidak mengikuti manhaj salaf. Kenapa bisa dikatakan demikian? Dia tidak sungguh-sungguh untuk mengetahui apa itu pokok-pokok dasar manhaj salaf. Apa-apa saja yang harus diperhatikannya berkaitan dengan manhaj salaf, hingga bisa dikatakan dia itu seorang yang mengikuti manhaj tersebut. Ya, jadi hendaknya kita, kalau selama ini status kita masihlah hanya sebatas mengikuti kajian salaf, kita tingkatkan status kita. Kita tingkatkan martabat kita. Kita tingkatkan derajat kita menjadi orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf. Caranya adalah dengan mempelajarinya terlebih dulu, kemudian mengamalkannya dan beristiqomah di atasnya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mempelajari manhaj ini merupakan sebuah kewajiban. Mempelajari manhaj salaf ini merupakan sebuah kewajiban. Banyak orang-orang yang
keluar dari manhaj ini tanpa dia sadari karena ketidaktahuannya. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbimbing kepada manhaj ini, di dalam salat kita mengucapkan, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku bimbingan, hidayah, petunjuk kepada siratal mustaqim, yaitu kepada manhaj salaf. Hidayah yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama adalah hidayatul bayan wal ma'rifah. Hidayah berupa petunjuk, keterangan ilmu dan ma'rifah. Yang kedua adalah hidayatul taufik wal ilham. Maka ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah kita berkata, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepadanya, ya Allah, berilah aku hidayah ilmu, berilah aku petunjuk ilmu kepada manhaj salaf. Ajarilah aku, berilah aku ilmu tentang manhaj salaf, tentang siratal mustaqim. Berilah aku bimbingan untuk dapat mengetahuinya, untuk dapat mengetahui manhaj tersebut. Kita minta kepada Allah hidayatul ilmi wal ma'rifah. Yang kedua adalah hidayatul taufik wal ilham. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukalah hatiku untuk dapat menerima manhaj ini. Bukalah hatiku untuk dapat menerima kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Bukalah hatiku untuk dapat menerima manhaj salaf ini. Itulah hakikat dari permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dua hidayah ini, yaitu hidayatul ilmi wal ma'rifah. Yang kedua adalah hidayatul taufik wal ilham. Hidayatul ilmi wal ma'rifah ini dapat kita peroleh dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari manhaj ini, dengan kembali membuka buku-buku para ulama berkaitan dengan manhaj ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu saya katakan tadi, banyak ya di antara kaum muslimin yang sudah mengikuti kajian salaf, tapi statusnya hanyalah sebatas mengikuti kajiannya, belum mengikuti manhajnya. Kalaulah status kita masih sampai ya tahap itu atau taraf itu, maka hendaknya kita naikkan, kita tingkatkan menjadi seorang yang benar-benar mengikuti manhaj ini. Kita mulai dari benar-benar dan serius untuk mempelajarinya, mempelajari pokok-pokok kaidah-kaidah manhaj salaf, kemudian kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kata-kata manhaj itu sendiri, ikhwan fillah, manhaj itu asmal minal aqidah. Manhaj itu lebih umum, lebih luas daripada akidah. Seorang yang telah bermanhaj salaf, artinya akidahnya mesti salaf. Akidahnya mesti salaf. Tapi orang yang berakidah salaf belum tentu manhajnya salafi. Belum tentu manhajnya salafi. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali mencontohkan yaitu Khawarij. Khawarij akidahnya di dalam bab-bab keimanan manhajnya salafi. Artinya ia meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat. Ia meyakini apa yang diyakini oleh salafus saleh. Akan tetapi mereka menyimpang di dalam manhaj, yaitu di dalam pokok salah satu pokok ya manhaj salaf, yaitu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Di antara manhaj mereka adalah mereka mengkafirkan, yang mereka mengeluarkan dari Islam orang-orang yang mereka klaim, mereka hukumi melakukan dosa besar atau berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka kafirkan. Nah, mereka menyimpang di sini, maka mereka dikatakan bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan pengikut manhaj salaf. Jadi manhaj itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Al-Albani dan sejumlah ulama lainnya, asmal minal aqidah. Lebih luas cakupannya daripada aqidah. Fal manhaj yasmulul aqidah. Manhaj itu meliputi aqidah. Wa yasmulul ibadat,
dan meliputi juga ibadat, dasar-dasar ibadah. Orang yang bermanhaj salaf maka dasar ibadahnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli bid'ah, dasar ibadah mereka adalah taklid. Dasar ibadah mereka adalah taklid. Wa yasmulu, dan meliputi juga kaifa tafaqqah, bagaimana kita menuntut ilmu, kaifiyatu talaqqil ilmi, wa yasmulu kaifa tuwajihu ahlul bid'ah, dan termasuk juga di dalam manhaj ini adalah bagaimana kamu menyikapi dan menghadapi ahli bid'ah. Jadi fal manhaj syamil. Jadi manhaj itu lebih umum dan lebih luas cakupannya. Maka dikatakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah fil aqidah, manhajuhum fil ibadah, manhajuhum fil talaqqi, manhajuhum fi kada wa kada. Ya. Nah, salah satu di antara perkara yang masuk dalam pembahasan manhaj adalah masalah talaqqi al-ilm. Masalah menimba dan menuntut ilmu. Dan itulah yang akan kita bicarakan pada malam ini, agar kita benar-benar menjadi orang yang berada di atas manhaj salaf dan selamat dari berbagai macam syubhat dan kebid'ahan. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tidak syak lagi bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk meminta tambahan sesuatu selain dari tambahan ilmu. Ini artinya kita wajib untuk menuntut ilmu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Perintah untuk nazar di sini adalah perintah untuk menuntut ilmu. Ya, nazar untuk melihat, memperhatikan, memeriksa, mempelajari bekal yang akan kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Akan tetapi, bagaimanakah cara kita untuk menuntut ilmu? Bolehkah kita menuntut ilmu dari sembarang orang, dari siapa saja? Ya, kalau kita katakan saya adalah penuntut ilmu, atau di sana ada kaedah-kaedah yang mesti kita perhatikan. Ketahuilah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an bahwa kaifiyat talaqqil ilmi ini masuk dalam persoalan manhaj. Ini termasuk di dalam perkara manhaj. Artinya para ulama dahulu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para ulama salaf memperingatkan kita, ya, dan mewasiatkan kepada kita agar berhati-hati di dalam menimba dan menerima ilmu. Kita tidak boleh menimba dan menerima ilmu dari sembarang orang. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, inna min sa'adatil hadasi wal a'jami ayyuwaffiqahumallahu li'alimin min ahli sunnah. Termasuk di antara tanda kebahagiaan seorang pemuda dan seorang awam. A'jami itu maksudnya awam, adalah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka berdua untuk belajar dari seorang alim min ahli sunnah. Untuk belajar dari seorang alim min ahli sunnah. Ya, ini merupakan tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik untuk menuntut ilmu dari seorang ahlu sunnah. Maka merupakan suatu kebinasaan, suatu kehancuran dan tanda kesengsaraan dunia dan akhirat adalah seorang yang belajar dari bukan ahlus sunnah, yaitu dari ahli
ahli bid'ah. Ini merupakan tanda kehancuran, tanda kesengsaraan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Demikian pula Abdullah bin Syawdzab mengatakan, "Inna min ni'matillahi 'ala syab aywahi sahibas sunnatin." Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda adalah dia berteman, dia bersaudara, dia berdampingan dengan seorang sahibus sunnah. Yahmiluhu 'alaiha, yang mana saudaranya itu, sahabatnya itu, temannya itu, saudaranya itu membimbingnya di atas sunnah, menuntunnya di atas sunnah, kepada sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di dalam masalah talaqil ilmi ini, ya, kita harus memperhatikan benar-benar. Intinya kita harus nazar. Kalau kemarin kita bicara tentang nazar amal, ya, sebelum kita beramal kita harus nazar dulu. Ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Itu namanya nazar amal. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaknya masing-masing jiwa menazar apa yang telah dia kumpulkan untuk hari esok, yaitu amal yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya amal yang perlu dinazar, ilmu juga harus dinazar. Banyak sekali pesan-pesan dari para salaf, dari para sahabat maupun tabi'i yang memerintahkan kita untuk menazar ilmu. Apa? Menazar ilmu. Kita memang diperintahkan untuk menuntut ilmu, tapi bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Kita tidak boleh membuka telinga kita dan hati kita untuk menerima apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita baca. Tidak, tapi kita justru harus berhati-hati, bahkan ekstra hati-hati. Karena begitu syubhat masuk ke dalam hati kita, itu akan susah untuk dihilangkan. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Syiar A'lamun Nubala, dahulu para salaf, para ulama-ulama salaf senantiasa mewasiatkan kepada murid-murid mereka, inna syubah qattafah wal qulubu dha'ifah. Sesungguhnya syubhat itu sangat cepat sambarannya, sementara hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Coba lihat apa yang telah terjadi pada Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Dia mempelajari ilmu filsafat, kemudian dia ingin bertaubat darinya, namun tidak bisa dia hilangkan secara tuntas kotoran-kotoran filsafat itu dari hatinya. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali ini menelan ilmu filsafat, ia ingin memuntahkannya namun tidak tuntas. Ia ingin memuntahkannya kembali namun tidak tuntas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah bahayanya syubhat. Maka dari itu kita harus nazar ilmu. Banyak sekali wasiat-wasiat dan pesan-pesan dari para ulama, di antaranya adalah dari para sahabat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, unduru amman ta'khuduna hadzal ilm fa innama huwa dinun. Hendaklah kalian menazar, hendaklah kalian perhatikan, unzuru, nazar. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal tandur, nazar. Kalau itu nazar amal, ini nazar ilmu. Para salaf dahulu, para sahabat dahulu memperingatkan kita, unzuru amman ta'khuduna hadzal ilm. Coba kamu nazar, artinya kamu perhatikan betul-betul, periksa betul-betul dari siapa kamu mengambil hadzal ilmu ini. Fa innama huwa dinun, karena ilmu itu adalah agama. Ini adalah pesan dari seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula wasiat yang serupa disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, dinaka dinaka, jaga agamamu, jaga agamamu. Innama huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya agamamu itu adalah daging dan darahmu, yaitu darah daging kita.
Itu modal kita. Ya, itu modal kita. Itulah yang paling berharga di dalam hidup kita. Ibnu Umar mengatakan innama huwa lahmuka wa damuka. Agamamu itu ibarat dari daging dan darahmu. Kemudian beliau mengatakan fandur amman ta'khud. Maka dari itu nadarlah. Perhatikanlah dengan saksama. Telitilah amman ta'khud. Dari siapa kamu belajar? Dari siapa kamu menuntut ilmu? Khudz 'anil ladzina istaqamu. Ambillah dari orang-orang yang istiqamah, yaitu di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, di atas sunnah. Wala ta'khudz 'anil ladzina malu. Dan janganlah kamu ambil ilmu itu dari orang-orang yang menyimpang, yang sudah berbelok dari manhaj salaf. Ya, berbelok dari manhaj salaf, menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kamu ambil ilmu dari orang-orang seperti itu. Ini pesan dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, mungkin kita mengenal nasihat ini dan wasiat ini dari seorang tabi'in yang terkenal, yaitu Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan innama hadzal ilma din, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Maka coba perhatikan. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Coba perhatikan dari mana kamu mengambil agama kamu. Coba nazar dari mana kamu mengambil agamamu. Nah, itulah semua ikhwan fillah pesan-pesan dari para salaf yang mewajibkan kita, menyuruh kita, mengharuskan kita untuk melakukan nazar, memperhatikan ilmu yang kita tuntut itu dari siapa, dari mana, dari mana sumbernya. Apakah dari seorang alim min ahli sunnah atau dari seorang ahli bid'ah atau orang yang menyimpang dari sunnah. Maka dari itu khonifuddin rahimani wa rahimakumullah, ya seperti Amr bin Qais al-Mulai mengatakan, salah seorang a'immatus salaf, dia mengatakan idza ra'aita asy-syab awwalu ma yansha'u ma ahli sunnah farji. Jika engkau melihat seorang pemuda di awal pertumbuhannya bersama seorang ulama ahlus sunnah, di bawah bimbingan seorang ahlus sunnah, maka berharap banyaklah darinya. Besar harapan kita padanya. Wa idza ra'aitahu ma'a ahlil bid'ah fai'as minhu. Namun jika engkau lihat dia bersama ahli bid'ah, tumbuh bersama ahli bid'ah, dibesarkan oleh seorang ahli bid'ah, dibimbing oleh seorang ahli bid'ah, seorang pemuda, maka berputus asalah kamu darinya. Tidak ada yang bisa kita harapkan darinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ikhwani fiddin, kalau kita berkaca dari para ulama salaf, mereka dahulu sangat berhati-hati di dalam talaki ilmu ini. Ya, mereka sangat berhati-hati. Ya, sebagai contoh ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, sebagai contoh ya, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Ya, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dia mengatakan, dahulu aku bersama saudaraku yang bernama Abu Umar menuntut ilmu dengan Ibnu Abi Asrun. Ibnu Abi Asrun, kami menuntut ilmu darinya. Kami datang kepadanya belajar dengannya. Kemudian kami meninggalkannya. Kami tidak lagi menuntut ilmu darinya. Suatu ketika saudaraku yaitu Abu Umar tadi datang menemui Ibnu Abi Asrun. Lalu Ibnu Abi Asrun ini bertanya kepadanya, "Mengapa kalian tidak datang lagi? Mengapa kalian tidak menuntut ilmu dariku?" Maka saudaraku mengatakan, "Sesungguhnya saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang Asy'ari. Engkau adalah seorang Asy'ari." Maka Ibnu Abi Asrun mengatakan, "Demi Allah, aku bukan seorang Asy'ari. Aku bukan seorang Asy'ari." Nah, apa penjelasan dari Syekh bin Utsaimin berkaitan dengan kisah ini? Beliau mengatakan, "Yustafadu minhu." Dapat diambil faedah dari kisah ini bahwa annaka la yanbaghi an tajlis ma'a mubtadi'. Bahwa engkau tidak boleh untuk bermajlis dan menuntut ilmu dari seorang mubtadi'. In kanat bid'atu haqiqiyah kal asy'ariyah. Jika bid'ahnya itu adalah bid'ah hakikiyah seperti Asy'ariyah. Coba lihat Ibnu Qudamah bersama saudaranya yaitu Abu Umar menahan diri ketika ada suatu ketidakjelasan
ada suatu kesamaran, ada suatu syubhat bahwa orang yang dia ambil ilmu darinya ini adalah seorang Asy'ari, maka dia menahan diri dulu hingga dapat kejelasan bahwasanya gurunya itu atau orang yang dia ambil ilmu darinya itu bukanlah seorang Asy'ari. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dapat diambil faedah dari sini bahwa kita tidak selayaknya untuk bersikap sembrono, ya, apalagi ini menyangkut agama kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid di dalam kitab beliau, ya, beliau mengatakan faminhajuhum, yaitu minhajus sahabat, al-anatu fid dakwah, yaitu bersikap hati-hati di dalam dakwah, wat tawasi bil haq wal iltizam bis siratis sawi. Manhaj mereka atau manhaj para sahabat itu adalah al-anatu fid dakwah, berhati-hati di dalam dakwah, berhati-hati di dalam urusan agama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, tidak dijadikan musibah kita itu pada agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami itu pada agama kami. Ya, karena tidak ada musibah yang lebih besar, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang menimpa agama kita. Daripada musibah yang menimpa agama kita. Maka dari itu, khonifidin, coba camkan baik-baik, ya, nasihat dari Malik bin Anas berikut ini. Beliau mengatakan, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, berkata, "Mahma tala'abta bihi min syai'in, mahma tala'abta bihi min syai'in, fala tala'abanna bi amri din." Ya, bagaimanapun kamu suka bermain-main, apa yang kamu senangi, kamu jadikan sebagai bahan permainan, kamu suka ini hobi itu, silakan. Selama satu saja, fala tala'abanna bi amri din. Jangan kamu jadikan agamamu sebagai bahan permainan. Jangan kamu bermain-main dengan urusan agamamu. Untuk urusan agama jangan main-main, jangan spekulasi. Ya. Kita buka telinga kita mendengar setiap perkataan yang masuk. Nah, ini jangan seperti itu. Karena akibatnya bisa fatal, ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Ketika ada seorang ahli bid'ah ingin membacakan satu ayat, maka apa katanya? Tidak, walaupun setengah ayat. Tidak, walaupun setengah ayat. Mengapa? Karena begitu, ya, syubhat dari ahli bid'ah ini masuk ke telinga kita, ya, kemudian merasuk ke dalam jiwa kita, hati kita, maka dia akan merusaknya. Ibarat racun yang akan bisa mengotori hati dan meracuninya. Demikian yang kami. Maka dari itu coba lihat apa yang dilakukan oleh Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma din." Yes, ini senada ataupun sama seperti yang telah diwasiatkan oleh para salaf terdahulu, yaitu para sahabat dan tabi'in. Ya, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma din." Sesungguhnya agama ini sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka dari itu coba perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Dari siapa kamu mengambil agamamu? Faqad adraktu sab'in. Coba apa kata beliau? Sungguh aku telah bertemu dengan 70 orang di sini. Wa asyara bi yadihi ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjuk ke masjid Nabi. Aku bertemu 70 orang di sini, kata Imam Malik bin Anas, di Masjid Nabawi. Kulluhum yaqul qala fulan qala Rasulullah, falam akhudh anhum syai'an. Namun tidak ada satupun yang aku ambil dari mereka. Kenapa? Karena mereka bukanlah orang yang layak untuk diambil ilmu darinya. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, dahulu kami tidak bertanya tentang sanad. Namun ketika muncul bid'ah, maka kami pun berkata, "Sammu lana rijalakum." Coba sebutkan kepada kami siapa rijal kamu, siapa, ya, perawi kamu, siapa syekh kamu, siapa guru kamu.
Dari mana kamu dapatkan riwayat ini? Jika itu berasal dari ahli sunnah, maka kami pun menerimanya. Jika dari ahli bid'ah, maka kami menolaknya. Demikian ikhwan fillah. Jadi semula rijalakum fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perlu nazar, perlu kita periksa, perlu kita teliti. Ya. Agak cerewet sedikit kita di dalam bab ini tidak mengapa. Ini demi keselamatan agama kita. Coba lihat berapa banyak orang-orang yang membuka telinganya mendengarkan perkataan siapa saja. Akhirnya syubhat masuk ke dalam hatinya. Tahu-tahu saja dia sudah berubah menjadi seorang ahli bid'ah. Ya, tahu-tahu saja dia telah berubah menjadi seorang ahli bid'ah. Ada banyak alasan yang dibuat-buat oleh sebagian orang untuk mendengarkan, membaca ataupun menelaah apa yang dikatakan oleh ahli bid'ah. Di antaranya Ibnu Riwandi, ya, dia membuka-buka buku-buku zindik, ya, lalu dia berkata, dia beralasan, sesungguhnya aku ingin mengetahui hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka, perkataan-perkataan mereka. Lalu apa jadinya? Jadilah dia seorang zindik gara-gara itu, ikhwan fillah. Sungguh ikhwan fillah, agama kita adalah lahmuka wa dinuka. Itu darah daging kita, itu modal hidup kita. Ya. Tidak ada apa-apanya hidup kita ini, tidak ada nilainya tanpa itu, tanpa agama, tanpa din ini. Maka janganlah kita bermain-main terhadap agama kita, ikhwan fillah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Riwandi. Dan itu pula yang menimpa Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil Al-Hambali dia punya alasan lain. Nah, ketika dia dilarang oleh teman-temannya, oleh rekan-rekannya, oleh sahabat-sahabatnya untuk tidak membaca buku-buku Mu'tazilah, dia justru mengatakan bahwa teman-teman saya itu, sahabat-sahabat saya itu ingin menghalangi saya dari ilmu yang banyak. Dari ilmu yang banyak, dari manfaat yang banyak. Apa yang terjadi? Pada akhirnya dia menjadi seorang Mu'tazilah yang menakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ya. Jadi janganlah kita jadikan hati kita sebagai tempat bersarangnya syubhat. Coba lihat pelajaran yang perlu kita petik, ya, dari Imam Malik. Dia mengatakan, aku telah bertemu 70 orang di Masjid Nabawi. Mungkin sebagian kita mengatakan, wah, ya masa salah itu dari Masjid Nabawi, itu ceramahnya di Masjid Nabawi, masa salah? Mana mungkin salah? Kalau ukurannya seperti itu, kalau kita terburu-buru dan tidak teliti di dalam bab ini, ya mungkin kita akan menerima, ya. Mungkin kita akan menerima apa saja yang disampaikan oleh siapa saja yang berbicara. Ya, demikian Ibnu Fiddin. Kalau kita lihat seorang yang mungkin penampilannya mengagumkan, menakjubkan, membuat kita terpesona, lalu kita katakan, wah, nggak mungkin orang ini sesat. Tanpa kita tanya dulu siapa dia, dari mana dia, kepada siapa dia belajar, apa manhajnya, apakah dia seorang ahli sunnah atau seorang ahli bid'ah. Ya, coba lihat bagaimana Amr bin Luhai al-Khuzai terjerumus ke dalam talbiyah syirik. Ya, dalam sejarah kita lihat atau kita baca bagaimana talbiyah syirik pertama kali diterima oleh manusia dan dikumandangkan di sekitar Ka'bah. Yaitu ada seorang kakek-kakek yang memakai jubah putih dan berjenggot panjang, yang bertawaf di Baitullahil Haram sembari mengumandangkan talbiyah syirik. Illa syarikan huwa la tamlikuhu wa mamalak. Nah, ini dengar oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia terpesona dengan penampilan lahiriah, tanpa memeriksa siapa ini. Ternyata orang ini, kakek-kakek ini adalah iblis. Coba lihat, ya, kalau kita terpesona dengan tampilan luar, kalau kita hanya menjadikan itu sebagai ukuran, maka begitu mudahnya kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah. Coba lihat kehati-hatian Imam Malik bin Anas. 70 orang dia temui. Ya, dia dapati di Masjid Nabawi, tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang layak diambil darinya. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang layak diambil ilmu darinya. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya, maka ya, menuntut ilmu dari seorang ahlus sunnah ini merupakan suatu nikmat dan anugerah yang besar.
Ya, kalau kita telah mendapatkan ini, ya maka hendaknya kita jaga dan kita pelihara betul-betul. Sebagaimana dikatakan oleh pengalaman yang dialami oleh Yusuf bin Asbat, salah seorang ulama salaf, dia mengatakan, "Kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadhani Allahu bi Sufyan." Dulu ayahku itu adalah seorang penganut paham Qadariyah. Paman-pamanku itu Syiah Rafidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku ya melalui Sufyan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya talaqi ilmu itu ya haruslah kita perhatikan. Ya, menimba ilmu, menuntut ilmu itu harus kita perhatikan. Janganlah kita mengambil ilmu itu dari sembarang orang. Ya. Maka kita perlu bimbingan. Bimbingan dari siapa? Dari seorang alim. Ya, min ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani tadi, merupakan tanda kebahagiaan seorang pemuda dan seorang awam adalah Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk dapat belajar dan dapat bimbingan dari seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang alim min ahli sunnah wal jamaah. Di dalam membaca buku, tidak semua buku bisa kita baca. Ya, kita punya semangat untuk membaca buku misalnya, itu bagus, tapi perlu bimbingan. Ya, buku apa saja yang perlu kita baca dan buku apa saja yang tidak boleh kita baca. Demikian juga di dalam bab menuntut ilmu lainnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi ikhwan fillah ini adalah satu perkara yang sangat penting. Dan ingat bahwa talaqi ilmu itu termasuk atau masuk dalam pokok pembahasan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk di antara salah satu aslun min usulis sunnah adalah talaqil ilmu an ahli sunnah, menuntut ilmu dari seorang ahli sunnah, dan meninggalkan dan tidak menuntut ilmu dari seorang ahli bid'ah. Ihdar abal jahal, jauhilah oleh kamu abal jahal. Siapa abal jahal? Yaitu ahlul bid'ah. Ini perkataan ya Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi. Ihdar abal jahal, jauhilah oleh kamu abul jahal. Siapa abul jahal? Yaitu ahli bid'ah yang akidahnya menyimpang dan telah terkotori, ternodai oleh syubhat, pemikiran-pemikiran, logika-logika ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, demikian pula para ulama salaf dahulu mengatakan seperti Abdullah bin Mubarak, ya, manusia akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka menimba ilmu dari al-akabir. Jika mereka menimba ilmu dari al-asaghir, maka mereka akan binasa. Siapa itu al-akabir? Yaitu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah al-asaghir? Mereka adalah ahli bid'ah. Itulah asaghir. Karena siapa saja yang telah mengambil ilmu ya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman manhaj salaf yang benar, maka dia adalah akabir walaupun usianya muda. Dan barang siapa yang mengambil ilmu dari ahli bid'ah, ya, barang siapa yang mengambil ilmu dari ahli bid'ah, maka dia adalah asaghir. Walaupun ya seberapa tua usia yang dimilikinya, dia tetap dikatakan al-asaghir. Dia adalah al-asaghir. Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menimba ilmu dari al-akabir, yaitu dari ahlus sunnah. Namun jika mereka menimba ilmu, menuntut ilmu dari al-asaghir, ya, dari ahli bid'ah, halaku, maka mereka pasti binasa. A'azani Allah wa iyyakum. Nah demikianlah ya pelajaran kita ataupun pembahasan kita pada malam ini, ya, yaitu berkaitan dengan pentingnya kita menazar, memperhatikan dari siapa kita menimba ilmu. Ya, khususnya pada masa sekarang ini banyak sekali syubhat-syubhat yang beredar di luar. Ya, banyak sekali syubhat-syubhat yang beredar di luar, pemikiran-pemikiran yang bagi seorang pemuda, bagi seorang pemula, bagi seorang awam itu mereka tidak bisa memilah-milih. Mereka tidak bisa mengetahui mana yang syubhat dan mana yang ilmu, mana ilmu yang bermanfaat dan mana yang syubhat. Maka dikhawatirkan mereka akan jatuh ke dalam syubhat itu. Ya, mereka akan jatuh ke dalam bid'ah tersebut tanpa mereka sadari. Baik. Maka dari itu
para ulama salaf dahulu mengatakan, barang siapa menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain. Ya, ini adalah contoh orang-orang yang tidak dapat bimbingan dari seorang alim min ahli sunnah, seorang alim min ahli sunnah. Demikianlah mudah-mudahan pesan dan wasiat ini, nasihat ini berguna bagi terutama diri saya dan kepada para ikhwah fiddin, khususnya bagi para pemuda dan kaum muslimin sekalian. Pentingnya kita berhati-hati, pentingnya kita menazar, meneliti dengan seksama ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari. Janganlah sekali-kali kita menuntut ilmu dari seorang ahli bid'ah. Janganlah kita menimba ilmu dari orang-orang yang menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, menyimpang agamanya. Hendaknya kita teliti. Keselamatan dalam agama itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pertaruhkan dengan apapun, dan kita tidak bisa nilai, kita tidak bisa tukar dengan apapun. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik tadi, mahma tala'abta bihi min syai'in fala tala'aban nabi amri dinik. Apapun yang menjadi permainan kamu, yang kamu sukai bermain-main dengannya, namun sekali-kali janganlah kamu menjadikan agamamu sebagai bahan permainan. Jangan kamu bermain-main terhadap urusan agamamu. Demikianlah ikhwan fiddin, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.